Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen Ibu Siti Maryam yang kami hormati. Di sini kami kelompok 6 yang berisikan saya sendiri, Naura Sayyidah Maryam, juga rekan saya Kiki Kurnia akan memaparkan mengenai studi kasus yang telah kami angkat, yaitu tentang sistem antrean nasabah. Di dalam program ini kami mengintegrasikan ke-6 konsep selama pembelajaran struktur data, yaitu record atau dictionary, kemudian array, queue, stack, linked list, juga tipe data dan variabel. Untuk permulaannya mengenai pembahasan ini akan dimulai saja langsung oleh saya. Nah, di sini ini ada blok kode dari record, atau jika di dalam Python lebih dikenal dengan nama dictionary. Tujuan dari blok kode ini tuh untuk mencetak identitas ke dalam tiket yang berisi nomor tiket, keperluan, juga tanggal dan waktu. Nah, karakteristik dari record atau dictionary ini tuh ditandai dengan tanda kurung kurawal yang berisikan key dan value. Untuk key-nya itu yang di bagian kiri titik 2 dan value-nya itu untuk di bagian kanan. Nah, sebelumnya kan di sini ada baris mengenai tanggal dan waktu. Nah, di sini kami memanfaatkan import datetime yang berada di atas blok kode identitas untuk mengetahui kapan sih si tiketnya itu dicetak secara real time. Oke, untuk selanjutnya aja langsung ke bagian array. Di sini tujuan dari blok kodenya itu untuk membatasi kuota layanan dari tiketnya. Jadi kami menetapkan berapa banyak sih kapasitas tiketnya. Nah, di sini tuh keempat fungsinya kita bungkus dalam bentuk kelas. Dan awal mulanya itu kami menginisialisasi batas maksimal dari tiketnya, juga menginisialisasi array dengan penggunaan kurung siku kosong. Selanjutnya ada fungsi is penuh dengan menggunakan metode len, maka kita dapat mengetahui apakah array-nya tersebut sudah melebihi batas maksimal yang telah kami tetapkan. Kemudian untuk selanjutnya ada fungsi tambah tiket. Tentu saja ini juga untuk menambahkan tiket atau elemen ke dalam array dengan menggunakan metode append, sehingga si elemennya tersebut akan tersimpan di dalam record identitas tadi. Untuk selanjutnya ada fungsi total terpakai. Ini juga menggunakan metode len untuk mengetahui berapa banyak sih elemen di dalam array-nya tersebut, atau berapa banyak sih tiket yang sudah tercetak. Oke, untuk selanjutnya mengenai bagian queue. Nah, blok kode ini tuh berfungsi atau bertujuan agar kita tuh dapat menetapkan konsep first in first out. Jadi yang pertama kali masuk akan yang pertama kali dilayani. Untuk awal mulanya kami menginisialisasi juga si self.antreannya menggunakan array kosong. Lalu untuk selanjutnya fungsi masuk antrean. Di sini juga kami menggunakan metode append, sehingga elemen tersebut akan tersimpan ke dalam record identitas. Nah, di konsep ini tuh maksudnya di blok kode ini tuh kami menerapkan konsep NQ. Jadi data yang dimasukkan tuh akan tersimpan di yang paling belakang. Oke, untuk selanjutnya mengenai fungsi panggil tiket. Di sini kami juga menerapkan konsep DQ karena penggunaan .pop dalam kurung indeks 0, maka data yang paling depan atau data yang paling awal itu akan dihapus dan dipanggil, sehingga konsep DQ akan berjalan. Untuk selanjutnya mengenai fungsi jumlah menunggu, ini tuh berfungsi untuk mengetahui berapa banyak sih orang yang sedang menunggu. Sama juga kami menggunakan metode len. Nah, untuk selanjutnya mengenai materi stack, linked list, juga detail-detail kode lainnya sekaligus bagaimana program ini berjalan akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiki. Untuk Kiki, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian stack. Stack itu kan konsep dari last in first out.
yang artinya yang terakhir masuk akan pertama keluar. Nah, pada program ini stack digunakan untuk menyimpan antrean yang ditunda. Jadi ketika ada nasabah yang belum selesai dilayani, datanya akan dimasukkan ke dalam stack menggunakan fungsi simpan tunda. Jadi ketika ingin dipanggil kembali, maka sistem akan mengambil data terakhir yang masuk menggunakan fungsi panggil tunda. Hal ini dipilih karena lebih efektif untuk mengelola antrean tunda, di mana biasanya yang terakhir ditunda akan diprioritaskan untuk dipanggil kembali. Ini. Selanjutnya bagian ke linked list itu digunakan untuk kelas riwayat pelayanan. Nah, linked list sendiri adalah struktur data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung, di mana setiap node menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Nah, dalam program ini, linked list digunakan untuk menyimpan riwayat pelayanan nasabah. Setiap data yang sudah selesai dilayani akan ditambahkan ke dalam linked list menggunakan fungsi tambah riwayat. Ini. Struktur ini dipilih karena sifatnya dinamis, sehingga data dapat terus bertambah tanpa batas tertentu. Selain itu, linked list juga memudahkan dalam proses pencarian dan penghapusan data. Ini menampilkan, ini mencari data, dan ini fungsi untuk menghapus data. Baik, selanjutnya mungkin ke bagian terakhir. Oh ya, sebelumnya ini kita dibatas dulu. Jadi kita manggil 5 nasabah. Terus selanjutnya yang terakhir ke bagian menu. Nah, di bagian menu ini berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem. Menu ini dibuat menggunakan perulangan while true, sehingga program akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar. Ini di dalamnya terdapat percabangan if, elif yang digunakan untuk menjalankan fitur sesuai pilihan pengguna, seperti melihat jumlah antrean, memanggil antrean, mengelola antrean tunda, hingga melihat dan mengelola riwayat pelayanan. Dengan adanya menu ini, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara mudah dan terstruktur. Nah, mungkin langsung saja ya. Di sini aku mau memanggil menu nomor 1, lihat jumlah antrean. Nah, akan keluar ini, jumlah antrean 5. Nah, kenapa 5 yang tadi? Karena kami batas jadi 5 aja di sini. Terus selanjutnya kita run lagi, kita panggil nomor 2, panggil jumlah antrean selanjutnya. Selesai dilayani ini, ya. Maka di sini akan pelayanan selesai. Memanggil A001, pelayanan selesai. Lalu lihat lagi ke jumlah antrean, apakah akan berkurang atau enggak. Nah, jumlah antrean di sini akan berkurang jadi 1, yang awalnya 5 jadi 4. Terus kita panggil lagi misal ke nomor 2, panggil antrean selanjutnya. Selesai dilayani belum, misal ya, karena mau mengecek yang start. Pelayanan ditunda. Kita lihat di menu nomor 3, lihat jumlah tunda. Nah, di sini antrean tertunda teratas itu A002 yang tadi. Nah, yang di sini. Lalu kita nomor 2 lagi. Ini N lagi. Terus kita lihat lagi nomor 3, menu 3, jumlah tunda. Nih, jumlah tunda ada 2, antrean tunda teratas itu A003 yang awalnya 1 jadi 2 jumlah tundanya. Terus kita mau panggil yang antrean tunda. Nah, ini memanggil kembali A003.
kita lihat lagi jumlah tundanya. Menurut 3. Nah, jumlah teratas, jumlah tundanya jadi 1 lagi. Terus kita mau lihat riwayat pelayanan. Menu 5. Nah, ini riwayat pelayanan, nomor tiket A001, keperluan pelayanan umum, tanggal, waktu, hari ini jam segini. Nah, selanjutnya ke menu nomor 6, itu cari riwayat tiket. Masukkan nomor tiket yang dicari, itu yang udah dipanggil tuh A001. Nah, otomatis data akan ditemukan. Ini. Terus kita ke cari riwayat tiket lagi. Terus masukin nomor tiket A002. Nah, ini data tidak ditemukan karena di tiket ini tuh belum dipanggil. Nah, belum dipanggil. Coba kalau misalnya kita panggil dulu. Nah, ya ini memanggil A004 selesai dilayani ya. Nah, cari lagi A004. Data akan ditemukan. Terus kita langsung ke hapus riwayat tiket. Nomor tiket yang ingin dihapus itu A004 yang tadi. Data berhasil dihapus. Ini. Dan yang terakhir, kita keluar untuk mengakhiri si sistem tersebut. Nah, selesai. Program selesai, terima kasih. Nah, mungkin sekian saja kode dan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.